Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, bersama-sama kita akan mengerjakan soal matematika seleksi mandiri Unair. Kita akan persiapkan ya untuk mengajak kalian belajar mempersiapkan SM Unair tahun 2023. Oke ya, langsung saja ya. Kita langsung ke soal nomor 1. Akar-akar persamaan x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah x1, x2, x3. Tentukan nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat. Oke ya dek ya, jika kita punya x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3, kita kuadratkan, maka nanti menjadi x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat ditambah dengan x3 kuadrat ditambah 2 kali x1 kalikan x2 ditambah x1 kalikan x3 ditambah x2 dikali x3. Nah, begitu rumusnya. Oke. Selanjutnya, kita punya rumus untuk persamaan pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikurangi dengan 4x kuadrat ditambah dengan x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka nanti ini adalah A-nya adalah 1, B-nya itu adalah min 4, C-nya itu adalah 1, dan D-nya itu adalah negatif 4. Jika penjumlahan semua akar x1 ditambah x2 ditambah dengan x3, itu hasilnya adalah min B per A. Ya, B-nya itu adalah min 4. Min 4, A-nya itu adalah 1. Maka jawabannya sini 4. Nah, untuk perkalian 2 akar ya, x1 dikalikan x2 ditambah x1 kalikan x3 ditambah x2 dikalikan x3, itu rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 1, A-nya adalah 1, maka jawabannya 1. Ya, tinggal kita substitusikan ke perhitungan ke sana ya. X1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 itu adalah ini ya, 4 ya. Maka kita masukkan 4 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat itu adalah yang ditanyakan. Misalkan ini saya anggap sebagai P ditambah dengan 2 kali X1 kalikan X2 dan seterusnya ya. Ini nilainya adalah 1. Kita masukkan sini 1. Maka nanti P sama dengan 4 kuadrat yaitu 16, saya kurangi dengan 2. Jawabannya adalah 14. Oke, pasti kalian semuanya bisa. Ya, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 2. Pencerminan terhadap Y sama dengan X diikuti dengan rotasi sebesar 45 derajat terhadap titik asal 6,8 menjadi gitu ya dek ya. Oke, jika saya punya A, X, Y, kita cerminkan dulu ya. Ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Lalu nanti menghasilkan A aksen ya, menghasilkan X aksen, Y aksen. Lalu kita rotasikan terhadap 40 derajat. Nanti hasilnya adalah A aksen 2, X aksen 2, Y aksen 2. Ya, kita bisa mengerjakan dengan cara urut ya. Saya buat masukkan di sini A itu adalah 6,8. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka nanti A aksennya menjadi Y, X gitu deh. Inilah A aksennya. Jadi 8 kita letakkan di depan, 6 kita letakkan di belakang. Paham ya? Lalu kita rotasikan. Rotasi 0,45 derajat itu memiliki matriks. Matriksnya itu adalah cosin min sin cos gitu ya. Cos alfa, sin alfa, min sin alfa. Sini adalah cos alfa. Alfanya itu sebesar 45 derajat. Kita akan hitung itunya aja ya. Saya akan mencari A aksen 2-nya, atau nanti sini X aksen 2, Y aksen 2 itu adalah cos 45 itu adalah setengah akar 2, sin 45 itu adalah setengah akar 2, min sin 45 adalah negatif setengah akar 2, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, terhadap 8, 6 begitu guys. Oke, nanti baris kita kali dengan kolom ya. Perkalian baris ke-1 dengan kolom
ke 1. Setengah akar 2 dikalikan 8 itu adalah 4 akar 2 ditambah dengan setengah akar 2 saya kali dengan 6, negatif 3 akar 2. Nah, selanjutnya perkalian baris ke 2 dikali dengan kolom ke 1 ini ya. Setengah akar 2 dikalikan 8 itu adalah 4 akar 2 ditambah setengah akar 2 saya kali dengan 6, 3 akar 2. Oke, maka nanti hasilnya adalah 4 kurangi 3 adalah 1 akar 2, 4 ditambah 3 adalah 7, 7 akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah akar 2,7 akar 2. Jawabannya C. Bisa ya deh ya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar tan 15 dan tan 75. Tan 15 saya anggap sebagai X1 ya, maka nanti tan 75 itu adalah X2. Nah, saya akan mencari dulu X1 ditambah X2. Penjumlahan akar ya, maka nanti tan 15 saya tambah dengan tan 75. Oke. Tan 15 dengan tan 75, tan 75 saya akan buat pakai itu ya dek ya, pakai kofungsi ya, maka nanti sini tan 75 maka nanti 90 dikurangi dengan 15. Karena dia adalah menggunakan kofungsi, yang tadinya tan berubah menjadi kot. Kot apa? Kot alfa, kot 15. Oke, jadi X1 plus X2 itu adalah tan 15 ditambah dengan kot 15. Tan itu adalah sin per cos ya, Dek. Maka saya buat di sini sin 15 ditambah dengan cos 15 ditambah dengan kot. Kot itu adalah cos per sin. Maka nanti cos 15 dibagi dengan sin 15. Nah, lalu saya kalikan silang ya, Dek. Ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Maka nanti sin kuadrat 15 ditambah dengan cos kuadrat 15 dibagi dengan, nah ini kita kalikan cos kalikan sin ya, sin 15 dikalikan cos 15. Sin kuadrat dikalikan cos kuadrat itu adalah 1 ya. Sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa itu adalah 1. Nah, kalau untuk perkalian sin 15 dikalikan cos 15 gimana, Mbak? Begini ya, Dek. Saya akan buat coret-coretannya di sini ya. Jika Adik punya sin 2A, maka nanti rumusnya adalah 2 sin cos gitu. 2 sin A dikalikan cos A. Lah, untuk sin 15 dikali dengan cos 15, saya anggap sin A cos A. Nah, gitu ya. Maka nanti sin A dikalikan dengan cos A itu sama saja, duanya pindah ruas ke sini, setengah dikali dengan sin 2A. Oke, maka nanti sin 15 dikalikan dengan cos 15, maka saya buat di sini setengah dikalikan sin 2A. A-nya itu 15 ya, maka 2 sin 15 kalikan 2, 2 sin 30. Ya, maka kita peroleh di sini sin 15 dikalikan dengan cos 15 itu adalah setengah dikali dengan setengah. Sin 30 itu setengah ya. Maka jawabannya adalah 1/4. 1 dibagi 1/4 itu adalah 4. Inilah penjumlahan akarnya. Lah, kalau perkalian akarnya gimana, Mbak? Oke, saya akan buat di sini ya. Untuk perkalian akarnya berarti X1 dikalikan X2. X1-nya adalah tan 15 ya. Tan 15. X2-nya berapa? X2-nya saya pakai ini ya, Dek. Tadi kan tan 15 itu sebagai X1, X2-nya adalah cot 15. Jadi tan 75 itu sama saja dengan cot 15 ya. Tadi kita gunakan sebagai kofungsi. Nah, maka nanti X2-nya adalah cot 15. Ya, tan 15 adalah sin per cos, maka nanti sin 15 dibagi dengan cos 15. Untuk cot itu adalah cos per sin. Cos 15 dibagi dengan sin 15. Nah, ini kan boleh dicoret ya, Dek. Nah, sin bagi sin. Ini juga cos bagi cos. Maka X1 kalikan X2 itu nilainya 1. Nah, kenapa kita butuh X1 ditambah X2 dan X1 kalikan X2? Karena kalau untuk mencari persamaan kuadrat yang baru, Ade boleh menggunakan rumus
X kuadrat dikurangi penjumlahan akar ditambah dengan perkalian akar. Itulah rumusnya kalau mencari persamaan kuadrat yang baru. Maka nanti X2 saya kurangi, penjumlahan akarnya adalah 4, perkalian akarnya itu adalah 1. Begitu. Oke, jawaban yang tepat itu mana? Jawaban yang tepat adalah poin E. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. U1, U2, U3 adalah baris aritmatika dengan suku-suku positif. Jika U1 ditambah U2 tambah U3 adalah 24, saya buat di sini ya. U1 maka A, U2 itu kan A plus B ya. U3 itu adalah A plus 2B. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 24. Saya masukkan 24. Kita buat A tambah A tambah A, maka nanti 3A. B tambah 2B itu adalah 3B, sama dengan 24. Masing-masing kita bagi dengan 3 ya. Maka nanti A plus B sama dengan 24 bagi 3, 8. Ya, untuk selanjutnya adalah, ini U1 kuadrat ya. U1 kuadrat sama dengan U3 dikurangi 10. Saya buat di bawahnya di sini. U1 kuadrat sama dengan U3 min 10. U1 itu kan A ya, maka A kuadrat sama dengan U3 itu adalah A plus 2B dikurangi dengan 10. Oke, saya pindahkan satu ruas ke sana ya. Maka nanti A kuadrat min A min 2B min plus 10 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari A-nya terlebih dahulu ya. Saya buat di sini, maka nanti B sama dengan 8 min A. Nanti kita B-nya ganti 8 min A. Maka menjadi A kuadrat dikurangi A dikurangi 2, B-nya saya ganti 8 min A ditambah 10 sama dengan 0. A kuadrat min A min 16 plus 2A plus 10 sama dengan 0. Ya, maka nanti A kuadrat min A ditambah 2A, maka plus A min 16 ditambah 10 itu adalah min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Nanti sini A, 6 itu adalah 3 kalikan 2, sini plus, sini min ya, sama dengan 0. Nilai A-nya adalah min 3 atau A-nya adalah 2. Karena suku-sukunya positif, maka kita pakai yang A-nya 2. Pada saat A-nya 2, maka B-nya berapa? Ya tinggal 8 dikurangi 2. B-nya adalah 6. Oke ya Dek ya, kita akan menghasilkan U4, ditanya adalah U4. Rumusnya U4 itu adalah A plus 3B. A-nya adalah 2, 3 kalikan B-nya adalah 6. 2 ditambah 18, jawabannya adalah 20. Oke, jawabannya B, pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8. S tak hingga untuk deret geometri adalah 8. Jumlah semua suku pada kedudukan urutan genap adalah 8/3. Maka S tak hingga untuk suku yang genap ya, itu adalah 8/3. Pertanyaannya, tentukan suku pertamanya atau ditanya A. Oke ya Dek, sekarang saya akan coba di sini ya. Jika saya punya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 dan seterusnya. Nanti ini kan kalau penjumlahannya menghasilkan S tak hingga. Nah, U1 adalah suku ganjil, suku genap, suku ganjil, suku genap, suku ganjil, dan suku genap dan seterusnya juga ya. Maka nanti dengan kata lain, S tak hingga suku genap ditambah dengan S tak hingga suku ganjil yang suku-sukunya ganjil itu menghasilkan S tak hingga total ya. S tak hingga suku genap adalah 8/3 ditambah dengan S tak hingga yang sukunya ganjil ya. S tak hingganya 8. Maka nanti S tak hingga untuk suku yang ganjil nilainya itu adalah 8 dikurangi 8/3. Atau 8 kalikan 3 kan 24 ya. 24/3 saya kurangi 8/3. 24 kurangi 8 itu adalah 16.
S-tak hingga ganjilnya ketemu 16/3. Kenapa saya mencari S-tak hingga ganjil? Karena untuk mencari rasio pada S-tak hingga, maka boleh menggunakan rumus S-tak hingga genap dibagi dengan S-tak hingga ganjil. Inilah rumusnya rasio pada S-tak hingga ya. S-tak hingga genapnya itu adalah 8/3 dibagi dengan S-tak hingga ganjilnya itu 16/3. Atau nanti 8/3 saya kali dengan 3/16. Ya, 3-nya hilang, 8/16 itu adalah setengah. Paham ya? Nah, rasionya sudah ada, ditanya adalah suku pertama. Kita punya rumus ya, rumus S-tak hingga itu adalah air. A dibagi 1 min R. Nah, S-tak hingganya adalah 8, A-nya tidak tahu, dibagi dengan 1 min R. Rasionya adalah setengah. Ya, maka nanti 8 dikali 1 kurangi setengah, itu kan setengah ya, 8 kalikan setengah sama dengan A. Nilai A-nya adalah 4. Oke, pasti kalian bisa. Saya bahas 5 soal terlebih dahulu, semoga bermanfaat ya. Untuk nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Assalamualaikum.